Hola Bahanars, ¿cómo está José Robert Lewandowski, Marcus Alonso, Ousmane Dembele, Spaghetti Bologna, Solaria, Kue Esmeralda, yang artinya halo Bahanars, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Extreme tahun 2021, dan pastinya ini film beradrenalin. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Berlatar di Barcelona, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria berambut panjang bernama Lucero. Ini bebenguknya, seorang anak dari bos mafia Spanyol yang saat ini sedang berada di markas bos mafia Kolombia, yang mana dalam setengah jam lagi akan diadakan pertemuan para bos-bos besar dari seluruh penjuru dunia untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin tertinggi dunia kriminal selanjutnya. Igual, Romeo, estás, parce. Vamos a brindar. Así mi padre puede ocupar el sillón de juez. Y mi hijo Tomasín, el de tesorero. Tak sendiri, Lucero memiliki partner yang sudah dianggap seperti adik sendiri bernama Maximo atau biasa dipanggil Max. Ini orangnya, dialah tokoh utama atau jagoan kita semua yang memilih untuk menunggu di luar dan mengamati keadaan di sekitar. Jóvenes, tienen ustedes fuego. Bos mafia Kolombia sangat mendukung ayahnya Lucero untuk jadi the next Lord of Criminal in the world, yang dukungan tersebut diapresiasi oleh Lucero dengan memberikannya sebuah hadiah, yakni satu tas berisi penuh uang, yang ketika dibuka, betapa terkejutnya si bos mafia ini saat mengetahui jika itu adalah kepala putranya yang sudah dipenggal. Ya, mereka berdua berhasil membantai habis seluruh kelompok mafia Kolombia, di mana Lucero meminta ajudannya untuk menghubungi sang ayah bahwa pertemuan para bos-bos ini hanyalah sebuah jebakan. Lah, jebakan dari mana? Orang si Lucero sendiri yang mulai. Tak cukup sampai situ, Maximo yang tidak tahu apa-apa pun diajak untuk menghancurkan bisnis narkoba milik si bos mafia Kolombia ini, di mana mereka berdua membantai seluruh karyawan yang ada di sana, yang sebagian besar dari mereka hanya mencari sesuap nasi tanpa ikut campur dalam urusan bisnis ini. Melihat tindakan Lucero yang sadis dan tak berperasaan membuat Maximo sempat keberatan dengan keputusan tersebut, tetapi karena Lucero adalah anak dari si bos, dia tidak punya power untuk melawan kehendaknya. Saat itulah Maximo meminta izin untuk pulang duluan karena sesuai yang dibicarakan kemarin, Maximo memutuskan untuk keluar dari bisnis ini demi bisa bersama-sama dengan putra kesayangannya yang sebagai kakak angkatnya. Lucero tentu mendukung keputusan tersebut dan mempersilahkan Maximo untuk pulang duluan. Te quiero, hermano. Yo también. Tak lama, muncullah sang ayah alias bos mafia Spanyol bersama dengan Maria, anak angkatnya alias adik tirinya si Lucero. Ini parasnya, bapak sangat marah besar terhadap tindakan budak Lucero yang sudah semena-mena terhadap kolega bapaknya, padahal bos mafia Kolombia ini adalah sahabat dekat beliau dan sangat baik sekali. Jengkel dengan sikap anaknya Lucero yang brutal, bapak berniat untuk menghapus namanya dari akte keluarga, tapi tiba-tiba Las cosas no funcionan así, ¿entiendes? ya, Mas Jepang ini rupanya lebih memihak kepada Lucero ketimbang majikannya sendiri, di mana Lucero sudah benar-benar gelap mata dan diliputi nafsu serakah untuk menjadi pemimpin dunia kriminal, sampai-sampai dia tega untuk membunuh bapaknya sendiri hanya karena ingin menjadi penguasa, sekaligus kesal dengan sang ayah yang lebih sayang kepada adik-adik angkatnya seperti Maria dan Maximo. Sementara Maria berhasil kabur dengan cepat, Maximo terlihat baru tiba di apartemen untuk segera berangkat pindahan ke kota lain untuk memulai hidup baru. Sang anak pun berpamitan kepada Bibi yang selama ini telah membantu Maximo menjaga anaknya di rumah, yang ketika si Bibi sudah keluar, dia terlihat menerima sejumlah uang dari seorang pria tak dikenal yang ada di dalam mobil. El tiro de gracia es mío.
Saat sedang berkemas itulah sang anak melihat seseorang masuk ke dalam apartemen. Maximo menyuruh anaknya untuk sembunyi di balik sofa, sementara dia terlibat baku hantam dengan beberapa pria asing yang masuk ke dalam rumahnya. Perkenalkan, dia bernama Finito, tangan kanan Lucero yang ternyata aksi ini merupakan atas perintah darinya. Rupanya Lucero ingin membantai habis semua orang yang dekat dengan ayahnya, termasuk Maximo beserta dengan anak kesayangan satu-satunya. Por favor, es mi hijo. Dan inilah Extreme. 2 tahun kemudian, kita akan diperkenalkan pada seorang remaja bernama Leo. Ini bebangusnya. Sepulang sekolah, dia melakukan pekerjaan sampingan sebagai kurir yang menjual narkoba kepada teman-teman sebaya, di mana Leo sendiri tinggal bersama ibu, kakek, dan adiknya yang masih kecil, yang karena saking nyaah dan pedulinya dia terhadap sang adik, Leo membelikannya sebuah jimbot yang sudah lama diinginkannya. Oye, aquí hay mucha más pasta que de costumbre, ¿no? ¿Sabía que me la dices? Dia bernama Sam atau biasa dipanggil Samsul. Dia adalah majikan Leo atau bandar narkoba setempat yang meminta Leo untuk pergi ke klub bernama Charm dan edarkan narkobanya di wilayah tersebut. Ternyata klub ini berada di luar wilayah kekuasaan si Samsul, yang karena Leo tidak tahu menahu tentang hal itu, dia pun dicegat oleh 2 orang security klub yang ketika sedang dihajar, tiba-tiba ¡Sin morir! ¡No lo intentes! ya, ternyata itu adalah Max alias Maximo. Entah bagaimana dia bisa selamat dari ledakan waktu itu, tetapi Max yang sudah berjenggot ini pun dengan baik hati membawa Leo ke tempat tinggalnya dan mencoba mengobati luka yang didapatkannya dari insiden tadi. Lo que tú digas. Pues aunque esté hecha polvo es una pena que no la toques. Di sisi lain, kita akan melihat anak buah Lucero mendatangi sebuah tempat hiburan khusus orang-orang Asia, yang mana cara masuk mereka benar-benar sangat brutal dan barbar sekali, persis seperti yang dilakukan oleh bos mereka yakni Lucero. ¡Fuera la música, hostias! A ver si nos entendemos, ¿eh? Kedatangan Finito dan Mas Jepang kemari adalah untuk mencari seorang bos mafia dari Asia. Awalnya si bos Asia tidak mengaku, tetapi setelah melihat tamunya dibunuh satu persatu, si bos Asia pun berdiri dan terpaksa mengaku jika dirinya lah orang yang dicari. ¿Va a pasar? Ven, anda. Finito pun menghubungi Lucero untuk bisa video callan langsung dengan bos Asia, yang mana tujuan inti daripada ini semua adalah untuk meminta si bos Asia mendukungnya dan memilihnya sebagai calon pemimpin baru di pemilihan nanti, yang ketika beliau menolaknya mentah-mentah, Finito langsung nyerenteng menghampirinya dan meninju beliau tepat di dadanya, yang membuat si bos Asia tewas hanya dengan 1 pukulan saja. Kembali ke Leo dan Max yang semakin hari semakin dekat saja. Max melihat Leo seperti putranya sendiri dan ingin menolongnya seperti dia menolong putranya sendiri, dengan cara mengajari Max berkelahi supaya lain kali dia bisa menjaga dirinya sendiri. ¡Cubra! Suatu malam ketika Leo sedang bekerja, dia dicegat oleh Samsul yang menuduhnya telah menyalip sejumlah barang dagangan, yang hal itu jelas-jelas adalah fitnah. Namun Samsul tetap menghajar Leo, bahkan membuat jari-jarinya remuk di gabret panto mobil. ¡Quita eso! Beberapa hari berlalu, Leo tak kunjung ada kabar, sehingga membuat Maximo mendatangi gereja tempat dia biasa berdoa, yang di situ dia akhirnya jujur bahwa dirinya terlalu malu untuk menemui Maximo yang sudah mengajarinya bela diri. Ternyata masih saja babak belur diajar oleh orang lain. Si tuviera un padre, pues estas cosas no me pasarían.
Tak buang waktu, Maximo yang memiliki masa lalu kelam pun segera menemui Samsul di toilet klub. Namun yang menarik adalah ketika 3 anak buah Samsul akan menyerang, satu dari mereka mengenali siapa Maximo dan memilih untuk secepatnya pergi karena sudah mengetahui seberapa brutal Maximo bisa menghajar seseorang. Keesokan harinya, Maximo mendatangi rumah Maria, putri angkat ayahnya Lucero yang sempat kabur di adegan awal. Selama 2 tahun ini mereka berdua ternyata sudah bekerja sama untuk membalas dendam kepada Lucero dan mencegahnya menjadi pemimpin dunia kriminal. Sejak pemilihan yang gagal diselenggarakan 2 tahun yang lalu akibat kematian ayahnya Lucero, kini para bos-bos mafia dari seluruh dunia setuju untuk mengadakan pemilihan lagi, di mana Lucero pasti akan melakukan segala cara untuk menjadi yang terpilih, entah dengan membantai saingannya atau memaksa mereka untuk memilihnya. Entahlah, yang pasti jika Lucero sampai terpilih, maka akan terjadi pertumpahan darah dan peperangan di mana-mana akibat sifat dia yang benar-benar brutal. Si trabajan para Lucero y te han visto, deberíamos mudarnos otra vez. Di sisi lain, Samsul terlihat masih babak belur setelah semalam dihajar oleh Maximo, yang rupanya Samsul ini adalah salah satu anak buahnya Finito, yang berarti masih di bawah naungan Lucero juga. Finito cukup terkejut saat mendengar bahwa pelakunya bernama Maximo, yang seingatnya dia sudah mati 2 tahun yang lalu. Setelah menceritakan tentang Leo dan alamat tempat tinggalnya, Finito perlahan mendekati Samsul dan membunuhnya, supaya ceritaan ini tidak sampai ke telinga Lucero, yang pastinya akan sangat-sangat marah besar apabila mengetahui jika Maximo masih hidup. ¿Sabemos dónde vive ese chaval? Kembali ke Maximo yang menemui Leo untuk memberitahukan bahwa dia mungkin sedang dalam bahaya, dan benar saja saat pulang ke rumah, Leo menemukan kakek, ibu, dan adiknya yang masih kecil sudah terbujur kaku tak bernyawa. Dan Debe ser Leo, ¿no? postur tinggi besar membuat Finito sulit sekali untuk ditumbangkan. Beruntung ada Leo yang berhasil mendapatkan pistol yang membuat Finito memilih untuk kabur dari sana. Setelah keluarganya tewas, Leo pun dibawa ke rumah Maria untuk diamankan. Karena terus menangis meratapi nasib keluarganya yang malang, Maria mencoba menenangkan Leo bahwasannya Maximo juga mengalami hal serupa ketika dia kehilangan putra satu-satunya. Porque es el mismo que nos destroza y que nos rompe a nosotros cada día. Maria sempat mengajak Maximo untuk berhenti melanjutkan misi balas dendam ini daripada kembali timbul korban jiwa, tetapi Maximo yang sudah merasa sudah jauh melangkah pun tak ingin kabur dan mundur dan akan terus memburu Lucero sampai didapatkan, dan balas dendamnya terbalaskan dengan sangat puas dan loginawi. Huir no va conmigo. Berkat kemampuan hack yang Maria miliki, diketahui jika Finito meminta bantuan pasukan kepada bendaharanya si Lucero yang kebetulan tinggal di kota ini, yang mana pasukan tersebut akan datang ke tempat tinggal Maximo, sehingga dia segera pergi ke sana duluan untuk menyambut kedatangan antek-antek pembunuh ini. Voy a matarlos a todos. Setelah membantai pasukan pembunuh, Maximo segera pergi ke sebuah klub yang disinyalir menjadi tempat tinggal si bendahara. Dan ya, di dalam kabut buatan itulah Maximo membunuh satu persatu anak buah si bendahara yang jumlahnya sekitar 18 orang oleh hanya sendirian saja, sehingga bisa disimpulkan jika kemampuan Maximo bukanlah abal-abal, karena rupanya Maximo adalah mantan tentara di pasukan elit khusus dan memiliki julukan Sang Mesin Pembunuh. ¡Joder, está por allí! Setelah membantai semua penjaga, Maximo sengaja membiarkan si bendahara tetap hidup untuk menyampaikan pesan kepada Lucero, yang mana semua uang hasil bisnisnya bulan ini akan Maximo ambil untuk membuat Lucero murka dan menunjukkan batang hidungnya. Y mételo en el remolque. ¡Rápido!
Dan benar saja strategi itu berhasil membuat Lucero jauh-jauh terbang dari luar negeri pulang kembali ke Barcelona setelah mendengar penghasilannya bulan ini sudah dicuri oleh seseorang, di mana si bendahara sendiri sudah dalam kondisi tanpa pakaian dan duduk tepat di atas plastik yang seperti sudah Anda bisa tebak, Lucero yang memiliki watak keji ini pastinya tidak akan memaafkan satu kesalahan pun yang dilakukan oleh anak buahnya. Pero comportarse como un hombre y mostrar respeto. Satu hal yang menarik, Lucero rupanya pernah tinggal di Jepang selama 5 tahun untuk mempelajari budaya di sana, yang mana si Mas Jepang yang selalu ngingintil ini adalah sahabat dekatnya waktu di sana. Melihat Lucero semakin lama semakin kejam dan tak memberi kesempatan kepada anak buahnya sendiri, membuat si Mas Jepang ini mulai merasa khawatir atau tidak regreg karena kekejaman bisa membuat seseorang menjadi lemah. Katanya, bukan menjadi segan atau hormat, semua anak buah akan menjadi takut kepada Lucero, yang hal itu bisa memicu kehancuran bagi Lucero sendiri. Kembali ke Maximo dan kawan-kawan yang rupanya sudah memasukkan alat pelacak pada tubuh si bendahara, yang mana saat lokasinya sudah ditemukan, Maria dan Maximo yang sedang kelelahan pun tak sadar jika Leo diam-diam mengambil pistol mereka dan berniat untuk mendatangi lokasi tersebut demi bisa membalas dendam kepada Finito atas kematian keluarganya, yang saat sudah sampai di sana justru Leo lah yang harus dihajar habis-habisan. Tetapi Maria segera membawa Leo ke rumah sakit, sementara Maximo baru siuman dari pingsannya akibat luka tembak dari pertarungan semalam. Dan betapa terkejutnya Max ketika melihat si Mas Jepang sudah berada di rumah ini, di mana dia mendapatkan alamatnya dari Leo yang dipaksa untuk buka mulut. Karena Max sudah ada di depan mata, si Mas Jepang pun langsung menyerangnya saat itu juga. Pertarungan pun berjalan tak seimbang ketika Max harus menahan rasa sakit akibat luka tembak di paha. Namun karena dia adalah Maximo, sang mesin pembunuh, selalu saja ada celah untuk bisa mengalahkan lawan, sekaligus mendapatkan informasi tentang di mana Lucero berada saat ini. Lucero sendiri baru tiba di markas besar para petinggi kriminal dari seluruh dunia untuk menghadiri pemilihan pemimpin baru, yang karena saking excitednya, Lucero adalah orang pertama yang tiba di sini, yang ketika sedang berada di lift, dia ditelepon oleh nomor si Mas Jepang yang ternyata itu adalah Maximo yang memberikan ancaman melalui kata-kata, yaitu ente sebentar lagi akan mati. ¿Me oyes? Sebelum pergi ke markas besar, Maximo pun menyempatkan mampir ke rumah sakit untuk melihat kondisi Leo saat ini, di mana Max benar-benar merasa sangat handeul, atau apa ya istilahnya, itu kesal sendirilah dengan apa yang menimpa Leo saat ini, apalagi ketika Leo meneteskan air mata saat teringat dengan keluarganya, yang hal itu juga membuat Maximo teringat dengan putra satu-satunya yang kini sudah tiada. Pero es él. Está aquí. Ya, Maximo pun hubak-habik membantai seluruh pasukan Lucero, yang mana dari sekian banyak penjaga, tidak ada satupun yang sanggup melumpuhkannya, sehingga itu membuat Lucero semakin lumayan ketar-ketir akan kemunculan adik angkatnya tersebut. Sadar bahwa Maximo akan berhasil sampai ke atas, Lucero pun mulai membuka bajunya untuk pamer tato Yakuza dan sujud kepada sebuah pedang, bukan untuk menyembah gagang bedog, tapi untuk sekedar menghormati katana yang merupakan budaya dari Jepang. Yang tak lama muncullah Maximo dengan sepucuk pistol, dan di sini nih, mulai nih, tinggal tembak saja padahal selesai, dendam terbalaskan, gak keringetan, gak capek-capek gelut. Lah, ini malah nerima tantangan dari Maximo untuk adu pedang, sehingga pertarungan ini pun menjadi sedikit beradrenalin dan pasti ada gregetnya. Dan ya, saat Lucero sudah kalah dan tinggal dipenggal palanya, muncullah si Maria yang sudah ditawan oleh Finito, sehingga Maximo terpaksa menunda balas dendamnya dan harus rela dihajar oleh Lucero.
Saat itulah Maria mulai berontak dan berhasil membuat mereka berdua jatuh dari lantai atas, yang saat Maria dan Maximus sudah tidak berdaya, Finito ingin menyelesaikan apa yang sudah dia mulai 2 tahun yang lalu, yakni membunuh Maximo yang ketika sakit dan emosi sudah bergejolak di dalam dada. Saat itulah Max mulai bangkit dan membunuh Finito dengan metode yang sering dia pakai, yaitu meninju bagian jantung dari korbannya. Melihat Finito sudah maut, Lucero pun langsung menyerang mereka berdua, yang karena Lucero ini bukanlah medog yang bisa melawan 2 orang sekaligus, dia pun harus kalah dan dibuat berlutut, yang dengan 2 bilah pisau ninja, Lucero pun tewas dengan cara ditusuk di jantung dan kepala bagian belakangnya. Mamam. Setelah semua selesai, Max dan Maria pun menjemput Leo di rumah sakit. Lantas mereka segera pergi jauh meninggalkan Barcelona untuk memulai hidup yang baru. Dan dengan semua uang milik Lucero, Max berencana untuk mengsedekahkan semua uang tersebut kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, guru, orang tua, janda-janda tidak mampu, membangun tempat ibadah, dan hal-hal positif lain demi kepentingan umat. Sungguh mulia hati seorang Maximo, sang mesin pembunuh ini. Tamat, ending yang cukup memaksimokan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah balas dendam terbaik bukanlah menjadi kuat dari musuh, bukan juga menjadi lebih jago dan hebat dari musuh, tetapi balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Saya John, mewakili orang-orang tawakal di dunia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tulang rusuk Priyanka Chopra. Wow.